Oke, ketemu lagi channel Network Tutorial. Jadi malam ini kita mau bahas tentang looping di jaringan ya. Jadi bisa jaringan hotspot, bisa jaringan kantor, semua sih ini bisa jadi solusi. Nah, ini karena saya lihat lagi viral di grup, banyak itu yang tanya masalah looping dan uh, kita akan kupas tuntas bagaimana cara ngatasi looping itu ya. Jadi looping itu sebenarnya terjadi karena kesalahan desain jaringan kita ya. Jadi fatalnya topologi jaringan atau infrastruktur jaringan kita yang salah, itulah yang menjadi sebab masalah besar nantinya. Jadi kalau jaringan kita sudah luas ya, sudah banyak pelanggan kita atau perangkat kita sudah tersebar di banyak titik, jika desain jaringannya dari awal sudah salah, itu akan jadi masalah besar. Jadi sebelum kita lanjut videonya ya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, like, komen kalau ada yang kurang jelas nanti setelah video ini di share. Jadi sebelumnya sudah saya bahas juga tentang looping di video part saya yang pertama. Teman-teman juga harus tonton sih di video pertamanya biar lebih paham. Jadi tolong ini jangan di skip ya videonya ya, biar masalah Anda bisa teratasi dengan menonton video ini dan mengikuti tutorial dari video ini. Jadi mohon sekali jangan skip video ini agar tidak ada miss ataupun salah config dan teman-teman komen, settingannya nggak bener nih, settingannya nggak bisa menyelesaikan masalah. Makanya itu saya wanti-wanti ini disimak dengan baik, jangan di skip biar masalah Anda bisa teratasi gitu ya. Jadi untuk kesalahan pertama itu adalah desain jaringan ya, atau topologi jaringan kita yang salah. Bisa juga dari config, cuman yang paling banyak terjadi itu karena kesalahan desain jaringan kita. Seperti ini saya sudah ada buatkan gambar topologi ya. Ini saya sudah buat topologi ya sebagai contoh aja sih gitu. Jadi kalau teman-teman pernah, untuk gejalanya saya jelasin dulu. Gejalanya itu biasanya ya itu internet kita kadang connect kadang enggak gitu. Nanti misal setengah jam gitu kan, tiba-tiba klien kita nggak connect semua, tiba-tiba internetnya down semua, nanti tiba-tiba bisa lagi gitu kan. Nanti selang beberapa menit mati lagi. Dan untuk cara ngatasinya mungkin teman-teman pernah ngalami itu, dicabut semua perangkat, dinyalakan lagi, itu bisa normal. Cuman itu nggak lama, mungkin ya 10-20 menit. Nanti setelah itu bakal mati lagi internetnya. Dan kedua itu yang bisa kita kenali gejalanya, dia akan muncul error seperti ini ya. Ini kalau sudah looping itu akan muncul error seperti ini. Ini di handphone pelanggan ya. Ya teman-teman kalau lagi ngalami masalah ini pasti sudah familiar dengan ini. Nah, dia error seperti ini. Kalau sudah muncul error seperti ini pasti adalah gejala dari loop. Lalu kedua, kita hapus dulu ya. Kita hapus. Gejala kedua itu bisa juga seperti ini nih. Nah, ini seperti ini gejalanya.
kita tidak bisa mengakses login page dan ada keterangan error seperti ini. Ini gejala loop juga. Lalu seperti yang saya jelaskan tadi ya, itu gejalanya karena kesalahan desain topologi jaringan. Ini saya sudah buatkan gambar gitu ya, topologinya. Jadi topologi ini mungkin rekan-rekan penggiat RT RW net yang menggunakan metode estafet, inilah yang jadi sebab masalahnya. Sebenarnya estafet inilah yang jadi sumber masalah kenapa bisa jadi looping ya. Kalau sudah estafet gini, ini teman-teman tinggal nunggu aja sih, tinggal nunggu kapan loopingnya. Mungkin kalau sekarang mungkin belum ya, karena belum banyak pelanggannya. Nanti kalau sudah banyak, nambah terus perangkatnya, ya pasti loop gitu. Cara simpelnya sebenarnya kita pakai OLT ya, cuman OLT itu alatnya mahal, jadi kita meminimalisir ya pengeluaran lah gitu. Jadi cara yang itu yang kedua itu bisa jadi bridge. Kalau teman-teman pakai bridge seperti ini ya. Jadi untuk looping itu biasanya teman-teman pakai bridge. Jadi kalau sudah pakai sistem bridge dan estafet ya, topologi estafet, nah itu pasti itu akan terjadi looping. Jadi kalau untuk hotspot, untuk jaringan estafet, jangan sesekali gunakan bridge. Lalu ini saya buat gambar topologinya. Nah, kalau begini salah, lalu apa yang benarnya bagaimana gitu kan. Jadi langkah pertama ya, ini kan ada 3 jalur. Saya sudah buatkan 3 jalur di sini. Ini hanya contoh ya. Ini jalur 1, jalur 2, jalur 3. Jadi di sini sebagai contoh ada 3 jalur. 3 jalur ini semua metodenya estafet ya. Jadi dari AP 1 sambung sampai AP mungkin 20 akses point, 30 akses point. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi yang pertama langkah-langkahnya, ini kan ada Ether 2, Ether 3, Ether 4. Ether 3 kalau teman-teman pakai GR3 mungkin ada 5 port ya. 5 port. Jadi teman-teman mungkin 2, 3, 4, 5 ini di bridge ya, di bridge. Lalu Ether 2, misal Ether 2 itu sambung ke switch. Nah, dari switch ini disambung semua ke access point, ke pelanggan. Nah, jadi yang pertama itu bridge-nya dihapus ya. Jangan pakai bridge. Jadi bridge-nya dibuang ya. Jadi setiap interface kita kasih IP, jangan bridge lagi ya. Misal Ether 2 IP-nya kita buat ini 10.1 ya, Ether 3 10.10, Ether 4 20.1. Jadi untuk ngakalinya itu bridge-nya itu dihapus ya. Ini saya sudah buatkan contoh. Misal teman-teman pakai hotspot ya, bridge-nya dihapus, hapus bridge, lalu portnya dihapus, lalu hotspotnya juga dihapus ya. Jadi kita tanpa bridge, lalu hapus juga IP port ya, lalu hapus DHCP server. Nah, kita setup hotspot baru di semua interface kan. Ini kan awalnya di bridge ya, ini kita buat ke Ether 2. Lalu kita buat lagi, copy ini di Ether 3.
kita copy lagi, kita buat di Ether 4 karena ini contohnya hanya 4 port. Kalau teman-teman pakai kayak RB 1100 banyak portnya, yaitu semua portnya dikasih IP sendiri-sendiri dan di setup hotspot ya masing-masing gitu ya. Jadi langsung aja di setup hotspotnya, IP hotspot, kita setup hotspot di Ether 2. Oke, next. Jadi kita setup semua hotspotnya. Next. Sorry, back, ini none. Next. Oke, hotspot lagi Ether 4. Next. Ini none. Next. Oke, selanjutnya kita pilih server profile, kita setting metode loginnya, apply. Oke. Lalu di bagian user ini ya, di bagian user teman-teman harus setting server usernya itu all. Jadi semua voucher itu disetting servernya all ya. Kalau servernya salah satu nanti nggak bisa login di server Ether 3, misal di Ether 2 nggak bisa login di semua Ethernet. Jadi harus disetting servernya all untuk usernya. Apply, oke. Sudah. Setelah itu kita masuk ke topologi ya. Kita masuk ke topologinya, mana tadi ini. Nah, ini switch hub ini dihapus. Kita tidak gunakan switch hub lagi. Ini switch hub kita hapus. Switch hub kita hapus. Ini kita hapus ya. Lalu kita langsungin. Jadi ini kita langsungin Ether jalur 1 langsung ke Ether 2. Jalur 2 langsung ke Ether 3. Jalur 3 langsung ke Ether 4. Nah, jadi dengan begini ini saya berani jamin 80% berhasil. Kalau teman-teman sudah nerapinya, lalu tinggal tes aja ya. Saya berani jamin 80% ini cara berhasil. Tapi kalau teman-teman lebih, mungkin ada 10 jalur atau 20 jalur, kan portnya kurang ini ya. Portnya kurang. Ini kan portnya hanya 4 ya, 1. Ini port Ether 2, Ether 3, Ether 4. Mungkin ada misal ada 6 jalur gitu kan, portnya kurang nih. Saya sarankan pakai switch management dan di setting VLAN. Tapi di video ini saya nggak jelasin cara setting VLAN-nya ya, karena ini tutorial saya belum ada switchnya gitu. Jadi saya nggak bisa jelasin kalau setup VLAN bagaimana. Tapi ini saya bisa jamin kalau teman-teman benar mengikuti cara yang saya sudah jelaskan, itu 80% masalah Anda akan bisa teratasi. Jadi setiap jalur dikasih hotspot masing-masing. Jangan pakai bridge-nya dihapus. Lalu mungkin misal ada jalur 4. Jalur 4 ini baru dikasih hub aja. Ini hub. Jadi dari sini ya, ini dari sini ini dihapus, jadi dilangsungin seperti ini hub, lalu ke sini, lalu ini jalur 4. Ini dibuat jalur 4.
yang nggak muat baru di switch gitu. Yang portnya kan cuma 3 port yang bisa dijadikan hotspot, sementara jalur kita ada 4 gitu kan. Kita tambah aja di switch satu jalur ini, saya berani jamin 80% masalah Anda bisa teratasi. Tapi jika belum teratasi, Anda sebaiknya beli switch ya, switch layer 2 yang sudah support VLAN. Jadi nanti di VLAN tiap-tiap switchnya itu ada IP sendiri. Misal port 1 switch IP-nya 11, nanti port 2 21, port 3 31. Jadi di switch masing-masing gitu. Jadi menurut saya sih gampang sih. Kalau teman-teman ada yang kurang jelas bisa tanyakan di komentar atau dibuatin video lagi untuk part 3 nya ya. Jadi ini video part 2, lanjut ke part 3 mungkin kalau ada yang belum paham. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.